Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashkurullah ala ni'matihi tatimus shalihat wa nusalli daiman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ayuhal sadah wa sayyidah wa asatizah rahimakumullah wa khususan al ustadzul karim Ustadz Aminullah mata'anallahu fituli hayatik. Tayyib, nahnu intaha fi dirasatil mutawassitatus salis min kalimatus sifat ila sifatul hal wal an ya sanwasilu yakni qiraatul kutub fi kitabi Ma'had LBIK insyaallah al-ams yaumul isnin yakni akhbaru mufaraqatun Indonesia. Qabla nabda nahnu nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik. Ila Ustadzul Karim alaihi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan bab yang pertama dari buku ini, lanjutan yang kemarin. Halaman 4 kita buka. Amthilah. Ittasalat tullabu biqismit tasjil. Sudah ada terjemahan di bawahnya. Para mahasiswa berhubungan dengan bagian pendaftaran. Yang kedua, ussisat kulliyatud da'wati bijami'ati Syarifi Hidayatillahi. Fakultas dakwah dibangun atau didirikan di IAIN. D-nya terjemahan dari apa di situ? B. Kalau yang pertama, B-nya diartikan apa? B-nya dengan. Lihat nomor 3. Iltahaqat tullabu bikulliyatid da'wah. Para mahasiswa masuk ke fakultas dakwah. Ke terjemahan dari B. Sampai poin ini, huruf ba bisa memiliki ragam arti. Bisa dibawa kepada arti dengan, bisa dibawa ke arti di, bisa juga dibawa ke arti ke sesuai konteksnya masing-masing. Kita lihat bagian B. Tuwazza'ul hadaya 'alan najihina
Najihinnya kurang titik. Hadiah-hadiah itu dibagikan kepada para lulusan atau kepada orang-orang yang lulus. Ala diterjemahkan apa di sini? Kepada. Kepada. Yang kedua, yashkurut tullabul mudira ala hadiyatih. Para mahasiswa berterima kasih kepada direktur atas hadiahnya. Ala diartikan apa? Atas. Atas atau kepada? Atas. Kita lihat nomor 3. Alab tullabi ayyashkuru walidihim. Para siswa harus berterima kasih kepada orang tua mereka. Ala diartikan apa? Kepada. Kepada. Para mahasiswa, para itu ya banyak. Para. Masa ala diartikan para? Kepada. Di sini kan para, Pak. Iya. Kan tulabnya jamak. Enggak ada garis miringnya. Enggak bisa lihat. Tadi kan ada. Kepada juga salah. Terus apa? Harus ya. Harus mah enggak. Iya harus ya. Harus berterima kasih. Oh, harus. Wah, harus. Berarti ini harus. Kalau kita katakan alaika an taqra'a, apa artinya? Kamu harus baca. Harus baca. Alayya an ahdura. Saya harus hadir. Saya harus hadir. Alaikum an tusallu. Kalian harus sholat. Kalian harus sholat. Lihat bagian jim. Halaman 5. Nazalal Qur'anu fi syahri Ramadana. Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Fi diartikan apa? Pada. Yang kedua, wuzzi'atil hadaya fil ihtifali binuzulil Quran. Hadiah itu dibagikan dalam perayaan nuzul Al-Quran. Fi diartikan apa? Dalam. Yang ketiga, Al-Qur'anu yu'athiru fin nahwil arabiyyi. Al-Qur'an itu berpengaruh terhadap nahu. Fi diartikan apa? Terhadap. Kita lihat pembahasan. Unzur ilal amthilatis sabiqah. Lihat dengan pikiran pastinya. Lihat dengan pikiran contoh-contoh yang lalu. Taro. Apa arti taro? Anda lihat huruf-huruf jar. Jadi taro artinya apa? Perhatikan. Anda membaca, bisa ya. Anda melihat. Sebelumnya kita melihat bahwa ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Madi. Mudhari. Ro'a yaro itu. Ro'a yaro kan mudhari. Taro.
Tapi nggak ada itunya. Maaf, halaman berapa ya? Halaman 5 Pak, 6. 555. Jadi dia fi'il mudhari atau madhi? Mudhari. Sore. Mudhari. Dari. Madhinya apa? Ro'a. A. Ro'a. Sebutkan huruf yang ada dalam ro'a. Itu Ro. dari Ro. ini. Ro. Ro sama Hamzah. 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 Dua aja. Sama alif. Alif bengkok. Alif Umayyah. bengkok. Iya, Oh. alif. Alif Alif bengkok. Kok Oke, berarti berapa huruf di situ? 3. Lihat ini mudhari'nya. Berapa huruf? Iya, ini Wah. 2. 2. Bagaimana bisa terjadi? Musibah dong. Iya, ya. Alif bengkoknya hilang. Ada. Apa salah tulis? Nggak tahu. Ada yang dibuang biasanya. Kalau dibuang berarti disengaja. Begitu? Karena di depan ada huruf hamzahnya, Pak. Yang Ada. mana? An. Itu lain kalimat. Yang mana? Depannya taro, Pak. Depannya ada taruh. Enggak ada hamzah. Ada. Kok ada Hamzah sih? Kalimat berikut, Pak. Mempengaruhi kan? Oh, enggak dong. Kalimat beri. Ke belakangnya Enggak mempengaruhi. Kalau ke depan mah enggak, Pak. Oh, yang belakang mungkin pengaruh ya, Pak. Taroan. Oh, jadi kalau ada hamzah begitu langsung dibuang aja gitu alif bengkoknya. Nggak tahu. Iya, dibuang, Pak. Oh, gitu. Iya. Galak juga nih hamzah ya. Galak. Potin, Pak. Di Quran kan, Pak, ada alam taro, Pak. Oh iya tuh, alam taro. Kayak Ya itu ada Kalau lamnya. itu jelas ada lamnya. Pengaruh. Lam Oh, itu iya, huruf jazam. Jazam. Huruf jazam itu menjazamkan kata kerja mudhari. Kalau mudhari itu huruf illat ujungnya, Hilang. huruf illatnya dibuang. Itulah tanda jazamnya. Begitu. Kalau ini bagaimana nih? Apa kita vonis salah tulis aja gitu? masa salah, Pak? Ya kali. Ada huruf jazam nggak sebelumnya? Ada. Nggak ada. Ada huruf nasab nggak sebelumnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada. Nggak ada. Kalaupun ada huruf nasab, alif layyinah atau alif bengkok tadi itu nggak sampai hilang. Yang Oh, bisa sampai. menghilangkannya kalau ada amil jazam aja. Ini harus menjadi renungan akhir tahun nih. Pemilau akhir tahun. Jangan sampai masuk 2022 jawabannya belum ketemu. Dirga mungkin bisa jawab. Kenapa ini kok tinggal 2 huruf? 2 huruf. Karena sesudahnya itu kan huruf an-nya di situ, Pak. Jadi itu asalnya itu kan antaro, ya kan. Jadi alif bengkoknya itu dibuang. Jadi asalnya Ini itu bukan huruf an-nya, ini kan bukan huruf nasab. Anna bacanya ini. Oh, anna ya. Yang artinya bahwa
karena tidak ada pengaruhnya huruf nasab dengan huruf jazam. Taruh. Nggak ada pengaruh, tapi kok hilang huruf ilatnya. Yang lain ada usulan, pemikiran, opsi, jawaban. Opsi. Al-amsatu sabiqatu. Mungkin A nggak boleh double 2, Pak. Nggak boleh taruhan gitu, Pak. Kan Karena penaruhan. mungkin mudhof ilaih yang kedua ya. Taruh. Nah, Taruh. masa setelah kata kerja mudhof ilaih? Nggak ada. Kalian tahu mudhof ilaih itu apa? Kalimat Memilihkan. majemuk. Contohnya apa? Baiti. Baiti. Apalagi? Sayyaratu Muhammadin. Sayyaratu Muhammadin. Muhammadin. Contoh ketiga. Babut Kibatin. tamyizi. Babut tamyizi. Babut tamyizi. Susah. Susah ya? Mudhof ilaih itu ya? Kitabi. Pintu kelas, kunci pintu, lampu Ya. kantor, bendera negara, kepala negara, ketua kelas, Rumah bambu. itu loh. Iya. Kursi kantor, mobil Muhammad, buku gue, buku Iya. lo. Buka. Itu semua mudhof ilaih loh. Iya. Gampang. Jadi menyandarkan suatu kata kepada kata berikutnya. Tapi kata benda, jangan kata kerja. Menyandarkan suatu kata kepada kata berikutnya sehingga memberikan satu kesatuan arti, nggak lagi bisa dipisah. Begitu mudhof ilaih itu. Kita ambil konkretnya dulu. Sekedar tahu lebih jauh tentang mudhof ilaih itu. Umpamanya begini. Kunci, bahasa Arabnya apa kunci? Miftah. Miftah. Kasih harokat dong, kasih harokat. Jangan disukun. Al-Miftah. Al-Miftahu. Al-Miftahun. Ingat-ingat, kalau kita minta satu contoh kata benda dalam bahasa Arab, jangan buru-buru memberinya alif lam. Miftahun. Harus begitu. Jadi kalau orang minta contoh umpamanya, Mas, Neng, coba kasih contoh kata benda satu aja katanya. Kita bilang masjidun, selesai. Iya. Kalau al-masjidu kita kasih alif lam, Masjid. salah. Contoh kita salah. Alif lam belum berfungsi, masuk di situ, belum ada, belum perlu. Masjidun, baitun, qalamun, ya. Begitu aja. Waladun. Oke. Jadi kunci bahasa Arabnya apa tadi? Miftahun. 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 Kasih alif. Harus kudu sabar, bro. Sabar, bro. Miftahun. Jangan Miftahun. miftahun, jangan. Miftahun. Itu kunci. Kalau pintu bahasa Arabnya apa pintu? Babun. 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 Perhatikan satu contoh ini. Yang pertama ada kata miftahun. Yang kedua ada kata babun. Ada berapa benda? Dua. Ada dua benda. Sekarang kita ingin gabungkan kunci pintu
itu adalah miftahul babi. Ya. Yang pertama menjadi mudhaf, yang kedua menjadi mudhaf ilaihnya. Oke? Ya. Oke, miftahul babi. Berapa benda sekarang? Satu. Satu. Kunci pintu. Kalau mobil bahasa Arabnya apa? Sayyaratun. Oke, dengarkan. Tadi di awal sudah ada dua benda. Sekarang kita masukkan benda ketiga. Yang pertama miftahun. Yang kedua adalah babun. Yang ketiga adalah sayyaratun. Ada tiga benda. Ketika kita ingin menggabungkannya, kita harus mengatakan dengan merombak sedikit. Miftahu. Tidak ditanwinkan. Babi. Tidak pakai alif lam lagi karena kita akan masuk ke kata ketiga. Baru as-sayyarati. Itu artinya adalah kunci pintu mobil. Miftahun babis sayyarati. Jangan pakai Jangan tanwin, jangan pakai tanwin. Dengarkan baik-baik. Ketika kita ingin menggabungkan ketiga kata ini tadi, yang pertama awalnya memang miftahun. Yang kedua awalnya memang babun. Yang ketiga awalnya memang sayyaratun. Ketika kita ingin menggabungkannya, tanwin yang pertama hilangkan dulu. Sisakan miftahu. Babi. Yang kedua, yang semula babun sekarang menjadi babi. Kenapa tidak diberi alif lam? Karena kita akan gabungkan lagi ke kata ketiga. As-sayyarati. Sehingga secara menyeluruh ucapan kita adalah miftahu babi as-sayyarati. Gitu. Kalau dibaca wasol, miftahu babis sayyarati. Miftahu mudhaf, babi mudhafun ilaih. Sayyarati. Ia menjadi mudhaf lagi, as-sayyarati menjadi mudhaf ilaih. Berapa benda sekarang? Satu. Satu. Kita masukkan kata keempat. Direktur. Bahasa Arabnya? Mudir. Mudirun. Oke. Kita akan mengatakan kunci pintu mobil direktur. Wih. Sudah 4 kata ini akan kita gabungkan. Miftahu, babi, yang semula as-sayyarah pakai alif lam, buang alif lam. Karena kita akan sandarkan ke kata berikutnya lagi. Miftahu, babi, sayyarati, Mudir. al-mudiri. Miftahu babi sayyaratil mudiri. Miftahu mudhaf, babi mudhafun ilaih, dia mudhaf lagi, sayyarati mudhafun ilaih, dia mudhaf lagi, as-sayyarati, al-mudiri menjadi mudhafun ilaihnya. Sehingga secara menyeluruh kita bilang miftahu babi sayyaratil mudiri. Miftahu mudhaf, babi mudhafun ilaih, dia mudhaf lagi, sayyarati mudhafun ilaih,
dia mudhaf lagi, al-mudiri mudhafun ilaih. Berapa benda sekarang? Satu. Satu. Materi satu. Bahasa Arabnya apa? Lugotul. Lughatun. Kita ingin mengatakan kunci pintu mobil direktur lembaga. Lembaga bahasa Arabnya apa? Ma'had. Ma'hadun. Adun. Lembaga bahasa? Ma'hadul lughati. Ma'hadul lughati. Oke, kita ingin gabungkan ini. Miftahu tidak pakai alif lam. Tidak tanwin. Babi tidak pakai tanwin, tidak pakai alif lam, cukup kasrah. Sayyarati tidak pakai alif lam, tidak pakai tanwin, cukup kasrah. Mudiri hilangkan alif lam yang semula ada, hilangkan alif lam, jangan ada tanwin, kasrahkan saja. Ma'hadi tidak pakai alif lam, tidak tanwin, cukup kasrah. Al-lughati beralif lam dan ada harakat kasrah. Sehingga kalimatnya secara menyeluruh miftahu babi sayyarati mudiri ma'hadil lughati. Miftahu mudhaf, babi mudhafun ilaih. Dia mudhaf lagi. Sayyarati mudhafun ilaih. Dia mudhaf lagi. Mudiri dia mudhafun ilaih, dia mudhaf lagi. Ma'hadi dia mudhafun ilaih, dia mudhaf lagi. Al-lughati mudhafun ilaih. Sehingga kalimat ini kita ulang. Miftahu babi sayyarati mudiri ma'hadil lughati. Berapa benda sekarang? Satu. Saya melihat ra'aitu. Saya melihat kunci pintu mobil direktur lembaga bahasa. Apa yang perlu dirubah di situ? Saya melihat itu bahasa Arabnya ra'aitu. Ra'aitu. Miftah maf'ul bih. Ya. Yang semula miftahu kali ini berubah menjadi miftaha. Itu aja yang berubah. Yang lain sampai ujung tidak berubah. Ra'aitu miftaha babi sayyarati mudiri ma'hadil lughati. Hanya di depannya aja yang berubah. Semula miftahu jadi miftaha sekarang karena menjadi maf'ul bih untuk ra'aitu. Begitu juga kalau ada amil jar, maka yang berubah hanya di bagian awalnya aja. Ya. Umpamanya ala miftahi babi sayyarati mudiri ma'hadil lughati. Dan dalam contoh ini sekian banyak mudhaf sudah dan sekaligus sekian banyak mudhafun ilaihnya. Seperti itu mudhaf ilaih itu. Jadi tidak ada unsur kata kerja dalam mudhaf ilaih. Hanya ada kata benda, isim. Mau dhamir, mau bukan dhamir, nggak masalah. Tapi prinsipnya jangan kata kerja. Kalau ada kata kerja, maka boleh jadi setelahnya fa'il, bisa jadi setelahnya maf'ul bih. Tidak mungkin setelah kata kerja mudhaf ilaih. Oke. Back to laptop. Lihat lagi halaman 5. Belum selesai, belum terjawab pertanyaan kita. Ada apa dengan taro? Taro itu snack bocah-bocah loh. Kitaro. Ceki.
Unzur ilal amtsilatis sabiqati taro. Kenapa alif bengkok atau alif layyinahnya hilang di sini? Sudah menemukan jawaban? Barangkali lihat-lihat loteng, ada jawaban. Lihat-lihat genteng di luar, ada jawaban. Tanya Mbak Google. Tanya Mbak Google mungkin. Ada jawaban? Mbak Google sulit ngejawab ini. Untuk mengkliknya, supaya klik begitu itu susah. Nggak ada jawaban. Kalau taro kan Pak dihubungkan dengan an Pak. Taroan gitu Pak. Taro? An. Kalau seperti apa ya? Yang harus pakai bi belakangnya. Koma bi begitu Pak. Koma bi. Kalau ini enggak membutuhkan itu. Oh, kira saya mah membutuhkan itu. Enggak. Yang kita tanyakan bukan kebutuhannya tentang huruf ini, huruf itu. Yang kita tanyakan itu, kenapa alif bengkok ini kok ngilang? Kayak ngono kui. Ngono kui. Priben. Ngono kui. Priben iki. Primen. Nggak mudeng, Pak. Dengar jawabannya. Jawabannya, ini istilah dalam tata bahasa dinamakan al-jazmu bit-tolab. Al-jazmu bit-tolab. Jadi jazam karena ada kata perintah sebelumnya. Ada fi'il amr sebelumnya. Jadi kalau ada kata amr, lalu setelahnya ada mudhari' yang menjadi jawaban dari amr itu, maka fi'il mudhari' tadi ini, fi'il mudhari' itu harus dijazamkan. Sedang tanda jazam untuk kata kerja yang ujungnya huruf illat, tandanya adalah dengan membuang huruf illat. Pertanyaannya, mana yang kita maksud dengan tolab atau fi'il amr yang mendahuluinya? Yang mana? Unzur. Itu dia. Unzur ilal amtsilatis sabiqah. Tara. Di ayat Al-Quran ada kayak begitu juga ya Pak, taruh tanpa alif. Dalam ayat Kenapa? Di dalam ayat Al-Quran ada yang kayak begitu ya Pak ya, yang taruh tanpa alif begitu. Yang kita lihat kalau kita kembali kepada Al-Quran, jangan contoh-contoh begini. Yang kita lihat itu adalah penerapan kaidah barusan. Ada mudhari' dijazamkan, goro-goro ada fi'il amr sebelumnya. Itu yang perlu diterapkan. Jadi jangan persis ngelihat ada nggak ya di dalam Al-Quran unzur terus ada taronya gitu. Jangan gitu. Ini kan salah satu contoh aja. Kalau pertanyaannya, adakah kaidah semacam begini ditemukan dalam Al-Quran? Ada. Ada. Ada fi'il amr, dengan adanya fi'il amr di awal, menjadikan kata kerja mudhari' setelahnya, itu dijazamkan. Nah, itu ada. Tapi kalau persis kayak ini, unzur ilal amtsilatis sabiqati taro, ya nggak ada. Ini kan bahasanya tim penyusun. Contoh di dalam Al-Quran,
Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Coba lihat. Fafsahu yafsahi. Nah, jazam itu walaupun dia kasrah sebenarnya yafsah. Karena iltiqa'us sakinain, karena bertemunya dua sukun, maka sukun yang pertama diberi harakat kasrah supaya wasolnya gampang. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Perhatikan yarfa'i. Itu alasannya kenapa kok di dalam Al-Qur'an yarfa'illah ya bukan yarfa'ullah. Tentang ini, tentang ayat ini tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa yarfa'i ya? Kok enggak yarfa'u? Kenapa dia dikasrohkan? Kasroh ini sebenarnya sebagai wakil dari jazam, sukun. Asalnya yarfa'. Nah, baru timbulkan pertanyaan, kenapa dijazamkan? Karena ada amr sebelumnya. Ada fi'il amr. Ada kata kerja amr sebelumnya. Jadi fi'il amrnya juga tidak berdampingan ya, Pak? Bisa berdampingan, bisa enggak. Contoh yang berdampingan. Ya misalnya bertemu gitu, fil amr bertemu Contoh, langsung. iya ini nih yang akan saya kasih contoh. Sabar bro, sabar bro. Sabar sis. Itu yang saya mau tanya. Sabar bro. Patient mom. Sabar sis. Sabar sis. Saya kasih contoh. Makanlah, kamu akan kenyang. Bahasa Arabnya? Kenyang apa? Makanlah. Kan ukul ya, ukul. Oh, mungkin itu terlalu ribet. Oke, kita ganti dulu deh. Bacalah. Bacalah. Enggak usah ukul-ukul dulu. Bacalah, kamu akan paham. Iqra. Bacalah, kamu akan paham. Fahim tak. Fi'il mudhari dong Ibu. Ini kan kita hadirkan kata kerja mudhari sebelumnya ada amr. Bacalah, kamu akan paham. Iqra'i tafham. Apa? Iqra'i tafham. Kenapa sih digabungin? Kenapa dikasrohin tadi itu? Ini kan kata kerja. Yap. Kalau yang tadi itu karena isim ada alif lamnya, maka yarfa'illah. Ini nggak ada. Bacalah, kamu bakal paham. Apa? Iqra. Yap. Iqra. Iqra. Yap haka. Fayafham. Iqra. Yap haka. Tafha. Kamu akan paham. Tafham. Fatafham. Iya. Iqra tafham. Kul tashba. Nam tastarih. Tidurlah, kamu akan istirahat. Makanlah, kul tashba, kamu akan kenyang. Bacalah, kamu akan paham. Iqra tafham. Oh, jadi dijazmkan. Karena dia ya. Itu. Iqra tafham. Jadi disebut al-jazmu bitol apa namanya? Bitolabi ya. Iya, asalnya begini kalimat itu. Kalimat ini kalau dibeberkan, diurai, bacalah. Contoh ya. Iqra. Kenapa tiba-tiba tafham? Sukun. Karena kalau diurai ya, kalau diurai, Iqra in taqra tafham. Itu asalnya. Bacalah. Jika kamu baca, kamu akan paham. Nah, tapi hanya saja
jika kamu bacanya ini dihilangkan. Sehingga langsung fi'il amr langsung mudhari. Atau ada kalimat ada jarak juga bisa seperti yang ada di buku ini. Bisa aja kita ambil contoh seperti ini, maksudnya berjarak antara fi'il amr dengan mudhari'nya. Bacalah buku-buku yang ada di rumahmu dan buku-buku yang ada di perpustakaan atau buku-buku milik temanmu, kamu akan paham. Panjang loh itu, tapi ujungnya tetap sukun, tetap jazam. Ya, bacalah buku-bukumu. Iqra kutubaka. Iqra kutubaka wa kutuba al-maktabati wa kutuba akhika wa kutuba abika. Tafham. Ujungnya tetap tafham gitu loh ya. Walaupun dijarakin sekian panjangnya. Iqra kutubaka wal kutubal lati hiya mawjudatun fil maktabati wa kutuba akhika allati hiya mawjudatun fi baitihi. Tafham. Coba. Sekian bisa 2 baris itu jaraknya. Nggak ada masalah dengan jarak itu. Jika ingin dipepetkan seperti tadi, Iqra ya akhi, tafham. Baca mas, jika kamu baca, kamu akan paham. Makan mas, kalau kamu makan, kamu akan kenyang. Tidur mas, kalau kamu tidur, kamu akan istirahat. 6. Tastarih. Tastarih. Itu asalnya. Namanya al-jazmu bit-talabi. At-talab di situ maksudnya adalah jazam karena ada fi'il amr. Fi'il amr itu kan talab. Permintaan. Ya, meminta untuk dilakukannya suatu pekerjaan, maka dikatakan talab. Perintah itu. Jadi, ya dimaksud dengan talab di situ adalah fi'il amr, permintaan. Fi'il amr kan permintaan. Permintaan untuk dilakukannya suatu tindakan, suatu perbuatan. Makanlah. Permintaan kan itu. Permintaan agar Anda melakukan perbuatan makan itu. Bacalah. Itu adalah talab. Permintaan agar Anda melakukan perbuatan membaca. Begitu. Sudah itu nyambung? Nyambung. Oke. Jadi dengan begitu terjawab unzur ilal amtsilatis sabiqah tara. Perhatikan contoh-contoh yang lalu, Anda akan lihat anna hurufal jarri, bahwa huruf-huruf jar al-ba, ala dan fi laha ma'anin mutanawwi'ah, memiliki macam-macam arti atau makna yang bermacam-macam. Fala yasihhu an tutarjimal ba bilafzati, dengan maka tidak boleh, la yasih di sini tidak benar. Tidak benar Anda menerjemahkan huruf ba itu dengan kata dengan atau di atau ke, ya. Fala yasihhu an tutarjimal ba bilafzati, dengan kata dengan atau, berarti salah satunya ini di atau ke, seperti contoh-contoh yang pertama. Fala yasihhu an tutarjimal ba bilafzati, dengan seharusnya jangan fala yasihhu. Seharusnya. Fala apa, Pak? Ada yang kurang kalaupun ini. Fala yasihhu an tutarjimal ba bi lafzatin wahidah. Ada yang kurang di situ. Oh, wahidah.
Ya. Bilafzotin wahidatin gitu Pak ya. Bilafzotin wahidah. Maka tidak benar menerjemahkan ba dengan satu kata, dengan satu makna. Wa innama, nah masih ada terusan nih. Wa innama tutarjam di lafzati dengan audi au ke. Ada yang kurang di sini. Au. Fala yasihhu an tarjimal ba bilafzatin wahidah. Wa innama tutarjimu audi au ke. Kama fi amsilatit ta'ifatil ula. Seperti contoh-contoh pada bagian A, bagian alif. Kita lihat berikutnya. Wa tutar jamu ala, boleh tutar jam, boleh tutar jim. Wa tutar jamu ala, sedang dan ala tidak boleh diterjemahkan bilafzatin wahidah dengan satu kata. Wa innama tutarjam bilafzati kepada, akan tetapi bisa diterjemahkan dengan kata kepada, au atas, au harus. Kama fi amsalatit ta'ifatil ba. Seperti contoh-contoh yang ada pada bagian B. Oke. Wala tutarjamu fi ala dawam bilafzati dalam. Maksudnya, dan tidaklah selamanya fi itu diterjemahkan dengan kata dengan arti dalam. Fi itu maksudnya tidak selamanya diartikan dengan kata dalam. Walakinnaha, tetapi tutarjam bilafzati pada bisa diterjemahkan dengan arti pada, au dalam, au terhadap, kama fi amsalati taifatil jim, seperti contoh-contoh yang ada pada bagian C. Oke. Jadi menunjukkan keragaman arti ya. Hurufnya satu saja, fi, ternyata bisa diartikan A, B, C. Hurufnya ala, tapi bisa diartikan A, B, C. Hurufnya apa lagi? B, huruf ba, tapi bisa diartikan A, B, C. Artinya ragam arti, banyak sekali arti. Tidak selamanya diartikan dengan satu macam arti saja. Selanjutnya, sebentar. Wa qad ta'til ba wa ala wa fi. Kadang-kadang huruf ala dan fi itu hadir li ta'diyatil af'al, untuk menjadikan kata kerja menjadi kata kerja transitif. Transitif maksudnya kata kerja yang membutuhkan objek. Kama fi amtsilatit tawaifits tsalatsil atiyah. Sebagaimana contoh-contoh dalam bagian-bagian yang 3 macam jumlahnya ini, yang berikut ini. Nah, kita lihat bagian dal. Yu'minul muslimuna bil Qur'anil Karim. Terjemahannya cukup dengan orang Islam mempercayai Al-Quran. Tidak perlu letterlek diterjemahkan orang-orang Islam mempercayai dengan Al-Quran, atau mempercayai kepada Al-Quran, atau mempercayai terhadap Al-Quran. Nggak usah. Lebur. Jadi huruf ba-nya ini lebur, menyatu dalam terjemahannya ke dalam yu'minu. Sehingga cukup diartikan mempercayai. Kita lihat nomor 2. Yasmahu lanal islamu biaklil lahm. Islam membolehkan kita
makan daging. Samaha yasmahu itu selalu dikaitkan dengan huruf ba juga. Sama dengan yu'minu tadi, dikaitkan dengan huruf ba juga. Lalu huruf ba-nya itu tidak berdiri sendiri dalam terjemahannya, tapi lebur menyatu dalam kata kerjanya, yaitu yasmahu, seperti halnya yu'minu tadi. Jangan percaya kepada, tapi mempercayai. Ini juga bukan membolehkan dengan, tetapi cukup dengan kata membolehkan. Samaha yasmahu, samaha bi yasmahu bi, ismahli bi. Yang ketiga, nahtafilu bi nuzulil Quran. Kita merayakan nuzulul Quran, begitu aja. Tidak usah diterjemahkan bi-nya. Tapi bi-nya itu menyatu, lebur dalam kata kerja nahtafilu, sehingga muncul makna merayakan. Oleh karena pelakunya adalah kita, maka diterjemahkan kita merayakan nuzulul Quran. Jangan dibilang begini, nahtafilu binuzulil Quran, kita kumpul dengan nuzul Quran, ada dengannya, atau kita merayakan dengan, sudah merayakan dengan pula. Kalimatnya rancu. Lihat bagian H halaman 7. Hadhil jaizatu tadullu ala najahit tullab. Hadiah ini, kemarin kita sudah sampaikan bahwa selain al-hadiyah, bahasa atau sinonimnya adalah al-jaizah. Jamaknya al-jawaiz. Hadiah ini tadullu ala, menunjukkan najahit tullab, keberhasilan siswa atau mahasiswa. Perhatikan dalla ala, yadullu ala, ad-dalil ala, dulla ala. Alanya tidak diterjemahkan secara terpisah berdiri sendiri, enggak. Tapi alanya itu dalam terjemahannya menyatu dengan kata kerja sebelumnya, yaitu tadullu. Sehingga diartikan menunjukkan. Enggak perlu kita bilang hadiah ini menunjukkan atas. Enggak usah menunjukkan atas. Cukup dengan kata menunjukkan. Yang kedua, hasalat talibu ala khamsina. Gimana bacanya ini? Saya bingung saya bacanya. Al-Farubiyatin. Oh, Al-Farubiyatin. Terima kasih. Saya sudah diingatkan. Alhamdulillah. Hidupkan Yes. Hasalat talibu ala khamsina alfa rubiyatin. Perhatikan terjemahnya. Siswa itu memperoleh 50.000 rupiah. Ala tidak diterjemahkan terpisah atau berdiri sendiri, enggak. Ala lebur, larut, menyatu dalam hasalah. Sehingga muncul terjemah memperoleh. Umpamanya, hal hasalta ala, umpamanya, hal hasalta alal kitab. Apakah kamu sudah memperoleh buku? Nggak perlu diterjemahkan. Apakah kamu telah memperoleh atas buku? Bahasa apa ini? Pakai atas. Bahasa Indonesia juga salah. Karena kata memperoleh nggak perlu lagi menghadirkan kata atas. Lihat nomor 3. La yaqdirul maridu 'alal qiyam. Qadara yaqdiru 'ala, hasala 'ala, dalla 'ala, yadullu 'ala. Sama juga. Huruf sama, tapi memang tuntutan menyatu dengan kata kerja yang mendahuluinya. Qadara 'ala, yaqdiru 'ala, hasala 'ala, yahsulu 'ala, al-husul 'ala, dalla 'ala, yadullu 'ala, dulla 'ala, dalil 'ala. Ini sama. Nomor 3.
La yaqdirul maridu 'alal qiyam. Orang sakit itu, pasien itu tidak dapat berdiri. Tidak dapat. La yaqdiru. Tapi kalau kita buang alanya, lalu kita bilang la yaqdirul maridu al-qiyam, bahasa kita salah. Sebelumnya juga sama, nomor 2. Hasalat talibu 50.000 rupiah. Ala dibuang, salah bahasanya. Sama salahnya dengan nomor 1 kalau ala dibuang. Hadil jaizah tadullu najahat tullab umpamanya. Enggak pakai ala. Kalimat kita, bahasa yang kita gunakan salah. Jadi tuntutan dalam bahasa. Sebuah keharusan. Qadaro yaqdiru ala. Lalu itu, tapi alanya sebisa mungkin tidak perlu berdiri sendiri. Kecuali kalau memang di luar kata kerja mungkin ya, tuntutannya mungkin masih bisa diterjemahkan secara terpisah. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Qadara yaqdiru itu kan mampu, berkuasa. Nah, semacam ini mungkin masih ditolerir, masih ada toleransi untuk memunculkan terjemahan atas. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadirun. Sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu Maha Kuasa. Karena sulit juga menerjemahkan tanpa atas dalam contoh ayat barusan. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa sesuatu, nggak mungkin. Menguasai sesuatu, nggak mungkin juga. Karena qadir bukan kata kerja. Tapi ketika qadir kita kembalikan ke kata kerja, saat itu ala tidak perlu lagi diterjemahkan secara terpisah berdiri sendiri. Tapi menyatu, lebur dalam kata kerja. Umpamanya, saya nggak bisa ini, ana la aqdiru ala hadha. Saya tidak bisa berhitung, ana la aqdiru ala al-hisab. Kamu nggak bisa baca, anta la taqdiru ala al-qiraah. Kamu nggak bisa nulis, hal la taqdiru ala al-kitabati. Pakai ala terus itu. Qadara yaqdiru ala. Qadara ala yaqdiru ala. Kita nggak bisa melawan takdir. La naqdiru ala taglibi atau ala mukhasamati takdir. Untuk memusuhi takdir, melawannya. Kita nggak bisa pergi karena hujan. La naqdiru ala safari li'anna al-matara nazil. Atau linuzulil matar. Karena hujan turun. La naqdiru ala safar. Coba perhatikan itu. La naqdiru ala safar. Oke, kita lihat lanjutannya. Masih halaman 7 bagian waw. Yata'ammaqut talibu fi ulumiddin. Ada fi di situ, tapi ia tidak diterjemahkan terpisah. Ia menyatu dengan yata'ammaq yang artinya mendalami. Siswa itu
mendalami ilmu-ilmu agama. Yata'ammaqut talibu fi ulumiddin. Yang kedua, yatma'ut talibu fin najah. Siswa itu ingin berhasil. Tama'a yatma'u itu membutuhkan huruf fi. Tapi fi-nya sebisa mungkin tidak diterjemahkan secara terpisah. Ingin di sini. Ingin dengan keinginan yang kuat. Tamak, bahasa Indonesianya tamak. Tamak keberhasilan. Tamak ilmu. Tamak amal soleh. Yatma'ut talibu fin najah. Siswa itu ingin berhasil. Yang ketiga, yartabu ba'du tullabu fi najahihim. Perhatikan fi. Sebagian siswa meragukan kelulusannya. Irtaba yartabu itu meragukan. Dan ia membutuhkan huruf fi. Nah, dalam hal ini seperti sebelumnya, fi tidak berdiri sendiri dalam terjemah. Tapi ia menyatu, cukup diartikan meragukan. Perhatikan sekarang halaman 8. Wa amma fil amtsilatil atiyah fa innaka tara. Alif layyinahnya masuk lagi nih. Selamat jumpa alif bengkok. Wa amma fil amtsilatil atiyah. Adapun pada contoh-contoh yang berikut ini, fa innaka tara. Maka Anda dapat lihat anna kulla wahidatin minha, bahwa masing-masing contoh ini ta'ti hadir wahia harfun min hurufil ma'ani, sebagai salah satu di antara huruf ma'ani namanya. Karena memiliki makna yang terpisah dari kalau kata kerjanya sama, hurufnya berbeda, maka akan muncul makna yang berbeda lagi. Contoh lihat, nomor 1. Yarwabul muslimun fi. Digunakan fi ya. Al-hasanat. Orang-orang Islam senang kebaikan. Tapi ketika fi-nya digeser, menjadi an, tapi yarwabu tetap. Yarwabul mu'minuna anis sayyiat. Artinya pun berlawanan. Orang-orang mukmin tidak senang kejahatan. Sehingga yarghabu fi berbeda arti dengan yarghabu an. Kata kerjanya sama, tapi huruf berbeda. Kalau sebelumnya tadi hurufnya sama, kata kerjanya beda-beda. Kalau ini hurufnya beda, kata kerjanya sama. Maaf Pak, mau tanya berarti fi itu kalau untuk yang nomor 1 dalam arti mempunyai kebaikan. Berarti kalau an itu berarti berpaling berarti ya, seperti waman rogiba an sunati falaysa minni, begitu Pak ya? Iya, tapi jangan lupa, jangan cuma membidik fi-nya doang. Ikut sertakan kata kerja yarghabunya. Karena ini menjadi satu kesatuan. Yarghabu fi, suka, senang. Kalau yarghabu an, artinya tidak suka, tidak senang. Jadi persoalannya bukan cuma pada huruf fi atau an, seperti yang Dirga katakan barusan. Tapi hubungannya dengan kata kerja raghiba yarghabu fi dan raghiba yarghabu an. Itu loh. Kata kerjanya sama, huruf beda menimbulkan makna yang berbeda. Kalau sebelumnya halaman 7 tadi hurufnya sama, tapi kata kerjanya yang beda-beda. Kalau ini kata kerjanya yang beda, yang sama, hurufnya bisa beda. Berbeda huruf, walau kata kerjanya sama, akan berbeda maknanya. Coba lihat nomor 3.
Yaqumul mudarris amama as-sabburah. Nggak pakai huruf sama sekali. Guru berdiri di depan papan tulis. Qama yaqumu berdiri. Perhatikan nomor 4. Begitu kata kerja yaqumu dihubungkan dengan ba, walau dipisah oleh kata al-qadim, nggak ada persoalan dengan pemisahan. Tapi yang kita lihat adalah ternyata yaqumu ini ada hubungannya dengan ba. Yaqumul khadimu bi. Nah, itu dia. Bi tanzifis sahah. Al-khadim, pesuruh. Pesuruh itu membersihkan halaman. Dari mana kata membersihkan? Kata membersihkan ini, terjemahan ini maksudnya, itu berasal dari yaqumu bitanzif. Yaqumu bitanzif. Sehingga yaqumu bi nyaris tidak diterjemah. Nyaris tidak muncul maksud saya terjemahnya. Sehingga cukup dengan mengatakan membersihkan. Yaqumu bitanzifi. Maka selain kita mengatakan sa'anamu, kita bisa mengatakan sa'aqumu bin naum. Saya akan tidur. Sa'aqumu bin naum. Tidur aja ah. Sa'aqumu bin naum. Kalau kita bilang sa'aqumu min naum, lain lagi. Kata kerja boleh sama, akumu, yakumu, nakumu, yakumu, takumu. Tapi beda huruf akan beda arti. Akumu bin naum artinya justru saya mau tidur, menyengaja mau tidur. Ketika kita bilang akumu minan naum, bangun dari tidur. Gitu. Jadi nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 dan nomor 4 pada halaman 9, halaman 8 ini. Yakumu yang pertama itu tidak dihubungkan dengan huruf. Maknanya berdiri. Qama yakumu. Ketika dihubungkan dengan huruf, yakumu, bi, nah itu artinya tergantung. Ana aku bil qiraah. Saya membaca. Sebenarnya qama yakumu bi itu melaksanakan. Arti asalnya, arti semula adalah melaksanakan. Sa'aqumu bil qiraah, saya akan melaksanakan baca. Ya kan saya membaca. Saya melaksanakan baca adalah saya baca. Sa'aqumu bil julus, saya akan melaksanakan duduk. Ribet amat. Duduk, saya mau duduk. Jangan saya mau melaksanakan. Kamu mau melaksanakan duduk? Nggak pantas kan bahasanya? Sa'aqumu bil julus. Nah, jadi sataqumu bil julus sama artinya satajlis. Sataqumu bil rihlah. Bis safar. Naam, sa'aqumu bis safar. Saya akan melakukan perjalanan. Maksudnya saya mau jalan. Sa'aqumu bis safar. Qama yaqumu bi. Lihat nomor 5 dan nomor 6. Mala Ahmad ila sadiqihi al-wafi. Mala ila. Ahmad, bukan Ahman ya. Ahmad senang kepada kawannya yang setia. Mala Ahmad ila sadiqihi al-wafi. Mala ila diartikan senang. Tapi ketika mala'an, nomor 6, mala Sufyan 'anil waladil kha'in. Terjemahnya halaman 9-nya, bagian atas. Sufyan tidak senang kepada anak yang tidak dapat dipercaya atau anak yang khianat. Mala Sufyan 'anil waladil kha'in. Mala ila senang, mala an tidak senang. Ini fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yamilu ila, yamilu an. Kata mala sendiri artinya semula adalah condong. Mala, yamil. Mala itu condong atau miring.
Mala itu condong atau miring. Tapi ketika mala ila bisa diartikan condong ke, tapi kalau seperti ini contohnya diartikan senang. Senang kepada kawannya yang setia. Mala yamilu mailan ma'il. Isim fa'ilnya ma'il. Jadi kalau ada orang dipanggil ma'il itu artinya miring atau condong. Ma'il. Itu artinya miring. Mala yamilu ma'il ya. Isim fa'ilnya ma'il. Masdarnya mail. Email. Itu mah email. Mail. Mail itu artinya condong. Oh, condong ya. Mala yamilu mailun ya. Ya. Sampai poin ini, kaidah yang bisa ditarik ada dalam kotak itu. Harful jar ba wa ala wa fi qad ta'ti, huruf jar ba atau ala dan fi itu kadang-kadang hadir satu untuk maknanya yang bermacam-macam. Bisa diartikan atas, bisa diartikan harus, bisa diartikan kepada, terhadap dan sebagainya. Yang kedua li ta'diyatil fi'li, untuk menjadikan suatu kata kerja menjadi kata kerja transitif. Yang ketiga, menjadi salah satu di antara huruful ma'ani, yaitu huruf yang bersama kata kerjanya menyatu, dan kata kerja jika hurufnya berbeda akan muncul arti yang juga berbeda, walaupun kata kerjanya kata kerja yang sama. Seperti qoma bi tanpa huruf akan beda. Mala ila dan mala'an akan beda arti. Nah, semacam begini ini, selain dipelajari, terpulang kepada kebiasaan. Ya intinya sih harus banyak menelusuri kalimat-kalimat atau pemakaiannya atau huruf-huruf dalam pemakaiannya, kata kerja dalam pemakaiannya, sehingga kita tahu, oh huruf ini hubungannya dengan kata kerja ini hubungannya dengan huruf ini, nggak boleh huruf yang lain umpamanya. Kalau hurufnya beda, walau kata kerja ini sama, ternyata artinya akan jauh sekali berbeda. Nah, gitu. Ambil contoh ya. Kepada itu bahasa Arabnya apa sih kepada? Ila. Ila. Sekarang saya ingin tanya, bagaimana kalian menerjemahkan kalimat saya ini? Katakan kepada Muhammad. Qul ya Muhammad. Kok iya? Wahai dong. Wahai. Qul ila Muhammadin. Dengarkan, saya ulangi lagi permintaan saya. Kepada itu bahasa Arabnya apa? Ila. Ila. Oke. Sekarang bagaimana menerjemahkan? Katakanlah kepada Muhammad. Qul ila Muhammad. Nah, di sini salah. Qul ila Muhammadin. Salah juga. Qul Muhammad. Lebih salah. Kul doang. Lebih salah. Katakanlah. Qul ala Muhammadin. Salah juga. Qala Muhammadun. Qala mau berkata Muhammad. Qul ya Muhammad. Qul ya Muhammad. Kalau itu katakanlah wahai Muhammad. Saya nggak pakai wahai ini. Iya. Katakanlah kepada Muhammad. Tolong sampaikan ke beliau gitu loh. Katakan kepada dia. Katakan kepada Muhammad. Gimana bahasa Arabnya?
katakanlah kepada Muhammad. Katakan qul itu udah benar. Benar banget. Cuma bagaimana menerjemahkan kepada Muhammad? Qul Muhammad salah ya. Salah. Qul ala. Salah lagi. Qul Yang benar. Qul bi. Salah lagi. Yang benar. Qul li Muhammad. Pakai lam. Linya pakai alif. Enggak pakai apa-apa. Enggak. Enggak pakai apa-apa. Enggak pakai celana, enggak pakai baju. Lam kasroh. Kasroh aja. Qul li Muhammadin. Gitu, Pak. Iya. Maka di dalam Al-Quran, qala alam aqul. Aqulu laka. Aqulu lakum. Ya kan? Wa idh qala rabbuka. Wa idh qala rabbuka Lil malaikati. Bukannya wa idh qala rabbuka 'alal malaikah, bukan. Bukan juga wa idh qala rabbuka apa tadi? Bil malaikah juga bukan. Wa idh qala rabbuka an al malaikah, bukan. Tapi wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada. Pakai lam itu, nggak boleh selain lam. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wakul. Terus? Wakur hamhuma. Bukan. Katakanlah. Maka dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Wakul lahuma. Terus? Kaulan karimah. Yang ingin kita lihat bukan karimanya, bukan kaulannya. Apanya yang kita lihat? Lahumanya. Ternyata bukan alaihima. Ternyata bukan minhuma. Ternyata bukan bihima. Semakin kuat bukti bahwa qala li, yaqulu li. Kullakuma ya. Kullahuma. Baik. Ya tergantung, mau huma, mau kuma. Bebas-bebas aja. Katakanlah kepada kalian berdua, qul lakuma. Kalau Al-Qur'an qul lahuma karena kembalinya kepada kedua orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Wa idh qala Yusuf li abihi. Tafadhal. Wa idh qala Yusuf وإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Qala alam aqul laka. Qala alam aqul laka. Sini, saya bilangin. Qala alam Ta'al, aqul lak. Saya bilangin ke kamu. Iya. Sini, saya bilangin deh. Ta'al, aqulu laka. Cuma dalam dialek hariannya seringkali agullak. Tapi yang ingin kita lihat di situ adalah qala ternyata hubungannya dengan huruf lam. Ini yang saya koreksi dari Dirga di awal kemarin itu bahwa nashkuru 'ala Allah salah.
Naskuru ala Allah, kami nggak bersyukur boleh kepada ala. Allah. Tapi naskurullaha, alanya dipakai dalam kaitan dengan nikmatnya. Naskurullaha ala ni'amihi. Naskurullaha ala ni'matil iman. Naskurullaha ala ni'matil islam. Naskurullaha ala ni'matis sihhah. Naskurullaha ala ni'matil afiyah. Dan seterusnya. Jadi jangan kepada Allahnya digunakan ala. Naskurullaha langsung maf'ul bih. Tapi atas apa kita bersyukur? Alal Islam. Naskurullah alal iman. Naskurullah alal taqwa. Naskurullah alal ihsan. Naskurullah alal sihha wal afiyah. Naskurullah ala kulli syai. Gitu. Jadi bagaimana Pak? Diulang yang tadi yang ininya dirga. Pembukaannya dirga. Naskurullah ala. Jangan naskuru ala Allah. Oh iya ya. Naskurullah ala. Ala ni'mah. Ala ni'matil iman wal islam wal afiyah. Itu. Wal afiyah. Pak, bisa nggak Pak mengenai tentang huruf ini Pak? Ma'ani mutatawwi'ah PR. Banyak di situ PR-nya kalau mau. Di Quran. Ya ada. Mulai dari halaman 9 bagian bawah, teruskan halaman 10, teruskan halaman 11, itu semua umum. Teruskan halaman 12, teruskan halaman 13, teruskan halaman 14, teruskan halaman 15. Nah, itu aja yang selesaikan sendiri. Iya, itu aja kita beri merek di atasnya PR, kelar. Nah, kelar. Nggak tahu bener. Maksudnya bikin kalimat-kalimatnya Pak. Itu juga kalimat Gitu. Ini. Ini kalimat. Kalimat ini. Banyak banget. Banyak banget. Coba kita coba menjawabnya. Ya. Kita tinggalkan dulu halaman 9. Halaman 9 kita tinggalkan, bagian A-nya ditinggalkan dulu. Bagian A ditinggalkan, halaman 10 ditinggalkan, masuk halaman 11 coba. Coba yang bagian B. Oke. Bagian B, Pak. Iya. Bagian B. Sahih. Betul atau salah maksudnya. Qul sahih idza kanat al-ibaratu sahihatan wa qul khata' idza kanat al-ibaratu khati'atan wa dhkur al-ibarata allati tuwaddihu dhalik. Katakan benar kalau ungkapan yang berikut ini benar dan katakan salah jika memang salah. Tapi sebutkan kalimat yang dapat menjelaskannya. Coba nomor 1. Coba baca nomor 1. Coba dari ibu-ibu dulu ya. Bu Nining, coba Bu Nining. Ya'udzu nuzulul Qur'ana minal a'yadil islamiyati Udah. Satu dulu. Satu aja ya. Iya, nomor 1 aja. Ulang lagi coba nomor 1. Yu'adu nuzulul Qur'ana minal ayadil islamiyati. Udah benar belum bacaannya yang lain? Yu'adu nuzulul Qur'ana nuzula. Yang kurang itu karena mudhof ilainya terus sebenarnya nuzulul Qur'ani. Minal a'yadil islamiyati. Ya. Nuzulul Quran itu kan hubungan mudhaf dan mudhafun ilaih.
Jadi Al-Quran nggak boleh dibaca di sini fathah, tapi harus dibaca kasrah. Al-Quran. Yu'addu. Tapi kenapa nuzulnya dibaca nuzulu? Iya. Kenapa? Nah, fiil itu apa nah? Kalimat pasif itu apa ya? Fiil majhul. Fiil majhul. Yang mana fiil majhul? Nuzulu. Nuzulu. Bukan fiil, dia isim. Isim. Iya. Yu'addu itu kan apa sih namanya ya fiil majhulnya. Nah, itu yang fiil majhul, yu'addu. Oh, yu'addu wajib. Iya. Kalau yu'addu adalah fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul, maka nuzulu harus dibaca nuzulu dhammah. Kenapa? Kenapa? Karena dia itu apa namanya? Naibul fa'il. Dia jadi naibul fa'il. Bisa dipahami nggak arti kalimat ini apa? Quran diturunkan bukan diturunkan tapi kembali. Yu'addu itu kan kembali. Kembali. Katanya majhul. Dikembalikan. Kalau majhul itu pasif. Kalau pasif itu kembali apa? Yu'addu nuzul itu dirayakan. 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 Mana dirayakan? Ada ya'udu. Ada ya'udu. Dikembali nggak mungkin dikembali. Oke, yu'addu itu artinya dianggap. Oh, dianggap. Dianggap turunnya Al-Quran itu dari ayat-ayat Islam. Turunnya Al-Quran itu dianggap dari ayat-ayat Al-Quran. Hari-hari besar, hari-hari besar Islam. Hari kebesaran Islam. Ya, peringatan nuzul Quran dianggap sebagai hari besar Islam. Besarnya Islam. Iya. Nuzulul Quran itu dianggap sebagai hari besar Islam. Hari besar Islam. Oh, dianggap hari besar Islam. Bukan, jadi artinya bukan merupakan, Pak. Dianggap. Yang mana? Yu'addu. Yu'addu. Iya. Yu'addu itu artinya dianggap. Anggap. Benar kalimatnya. Diperhitungkan. Kenapa? Berarti salah ya? Apa? Anggap, bukan merupakan. Yu'addu itu bukan merupakan. Salah. Merupakan di situ nggak benar. Kalau Buku ibu ada tulisan merupakan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada tulisan merupakan di situ, karena buku orang mungkin, udah ada coretan-coretan maksudnya, dihapus. Karena terjemahan itu salah maksudnya. Oh gitu ya. Nuzul Quran itu dianggap hari besar Islam. Kalau bahasa Indonesia nuzul Quran merupakan hari kebesaran, hari besar Islam. Kalau bahasa Indonesia. Dianggap atau diperhitungkan sebagai salah satu hari besar Islam. Kalau yu'addu dipersiapkan bukan? Bukan. Bukan ya. Yu'addu dianggap. Bukan dipersiapkan, tapi dianggap atau diperhitungkan bisa. Diperhitungkan. Nilai ya. Wasil. Kalimat ini sudah benar ya? Benar. Oke. Benar.
Nomor 2, baca silahkan. Coba deh, ibu-ibu lagi ya, Bu Nur Hasanah. Oh, saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yurha an yakuna Ada titik tuh. Ada titik, Bu. Tifal. Titiknya ada di bawah, jatuh dia. Nggak ada yang pegang tadi. Yurji ya Pak. Yurji ya Pak. Yurja an yakunu lil ihtifali binuzulil Qur'ani asaro fi taqaddumash syu'bi. Bagaimana yang lain? Itu yang lain. Silakan menilai bacaan ini. Bacaan Bu Nur Hasanah barusan. Ada koreksi mungkin? Iya, koreksi. Atau oke baik? Ada. Ada. Silakan. Yurji, ya, fi'il mudhari. Kan dari kata roja yurji. Yurji ayyakuna lil ihtifali binuzulil Qur'ani athara fi taqaddumi sya'bi. Apa sih arti yurji? Kok dibaca yurji? Yurja itu kan fi'il mudhari ya. Diharapkan. Kalau diharapkan berarti majhul. Kalau majhul dibaca apa? Diharapkan. Iya, bacanya apa? Yurja. Yurja. Ulang lagi coba. Yurja. Yurja ayyakuna lil ihtifali binuzulil Qur'ani athara fi taqaddumi sya'bi. Kenapa atharo? Asaro ya. Iya, asaro ya. Karena Kenapa maf'ul dari kata yurja. Maf'ul bih. Oh, bukan. Yurja ini kan fi'il mudhari majhul. Oh, iya. Majhul. Yarju ya. Mudhari ya. Kalau roja yarju. Kalau rujia yurja. Artinya diharapkan. Jadi ini apa? Yurja. Atharu ya, atharu. Nah, kalau atharu, karena apa dibaca atharu? Naibul fa'il. Oh, bukan. Astaru. Bukan fi'il mudhari, astaru. Ada yang lebih dekat lagi. Asaro min. Asaro. Asaro. Atharo salah. Astaru. Udah benar atharu tadi. Oh. Udah benar. Cuma kita harus tahu dulu kenapa dibaca dhammah, kenapa dia marfu'. Itu fa'il mungkin, Pak. Fa'il dari mana? Fa'il dari mana, Bu? Iya, ya. Fi'il fa'il bukan fi'il. Bukan. Dan yurja, Pak. Kalau yurja itu adalah mabniil majhul. Iya. Kalau mabni majhul berarti dia nggak membutuhkan fa'il. Oh iya, nggak butuh fa'il ya. Naibul fa'il kan? Fa'il loh berarti ini. Kalau ini naibul fa'il juga masih salah, masih belum tepat. Ada yang lebih dekat. Oh, yurhabi kali ya, Pak. Bukan. Yurjabi. Nggak ada hubungan ke situ, nggak ada bibi. Diharapkan. Oh, yurjaan. Ayo, ada yang jawab? Yurjabi. Dibilang naibul fa'il dari yurja masih salah. Tapi bahwa kalian harus membaca atharu, udah benar. Cuma kita lagi mencari alasannya kenapa ini. Atharu. Yurja atharu. Atharu. Apa? Khobar, Pak. Khobar apa?
Khobar Khobarul in. mubtada. Ya, tadi bukan in. An tadi. Salah. An. Iya, bukan in. Salah ya. Khobar apa ini? Kabar dari Quran nih, bukan nuzulil Quran. Masa nuzul Quran butuh khobar? Nggak ada mubtada. Dari Kalau ada bak-bak, makanya. Aduh. Atharun. Kodam apa? Ayo, bapak-bapak mana nih? Ibu-ibu lagi kerepotan di dapur nih. Pandem biasanya bisa tuh. Pandem, mana pandem? Ayo Pak. Lagi bingung. Ya Allah. Khobar in. Ah. Nggak ada inna di sini, adanya an kan itu bukan inna. Baru. Yuda ayyakuna lihtifali binuzulil Qur'ani atharu. Apa? Asarun, jangan asaru. Atharun. Pakai tanwin. Atharun fi taqaddumis sya'bi. Ayo. Dikit lagi sebenarnya. Ayo. Iya, yang kemarin Pak Ustadz Oh, jelasin. itu. Atharun, atharun. Asarun berhubungan dengan Yakin saya sih kalian bisa ini. Khobar ini, Ada yang Ustaz. menemu. Apa? Iya, Pak Ustadz. Yang kemarin Pak Ustadz jelasin. Apa? Khobar. Iya, Khobar apa? nyampeinnya itu susah. Khobar untuk lil ihtilafi. Lil ihtifali kali. Hah? Ihtifali. Ali ya. Tifali. Khobar apa? Khobar apa ya? Bukan khobar itu. Binuzulil. Ya udahlah. Daripada keburu asar. Keburu azan zuhur. Sebentar lagi. Karena bukan Pak. Karena yakunu khobar kana. Karena yakunu. Khobar kana. Kana. Kalau khobar itu untuk kana harus mansub. Harus mansub. Benar. Asarun. Binuzulil Qur'ani. Sementara dibaca asarun. Asarun. Isim Marfu, kana dong. bukan mansub. Kenapa? Isim kana dong. Mana kana? Oh iya, nggak ada ya. Kana adanya Nggak ayat. ada kana. Bukan laki Nah, surat. tidak ada kana di sini. Tidak ada kana. Yang ada yakunu. Dan ini isim yakunu. Halo. Yakunu. Oh, isim dari isim yakun. Jadi apa tuh atharun? Yakunu Pak. Loh, kok jadi apa? Isimnya. Isimnya Isim isim dari dari yakunu. yakunu. Ya, Pak. Isim yakunu. Oh, iya. Isim dari yakunu Khobar ya, Pak. kana. Betul. Khobar kana. Kok khobar? Khobar. Kalau khobar pasti mansub. Ini kan marfu. Tuh. Isim yakunu. Jadi tetap isim yakunu, Pak. Iya. Kana. Oh, Kan kita tahunya selama ini isim kana, Pak. Ya Iya, kana selama- itu kalau memang kata kerjanya kana. Hadis. Masa yakunu terus Kana, yakunu. kita kembali lagi ke kana. Nanti dalam i'rabnya umpamanya ayyakuna lil ihtifali binuzulil Qur'ani atharun ismu kana. Orang tanya, kana mana kana? Yang ada yakunu kok. padahal kan itu mudore Pak. Kenapa jadi isim? Yakunu kan fi'il mudore. Betul. Nah, ini lagi si Ibu. Kana yakunu itu dua-duanya baik madhi maupun mudhari membutuhkan isim dan khobar. Isimnya dirofakkan, khobarnya dinasobkan. Oleh karena ini marfu, berarti dia isimnya. Isimnya isim Oh, kana. berarti atharun isim yakunu. Isim yakunu. Yakunu.
Jadi disesuaikan ya, jangan bilang isim kana sementara di sini yakunu. Oh iya iya. Taunya isim kan. Kembalikan ke mudhari. Kalau Pak Ustadz, kalau misalkan terjadi isim kana, itu asarunnya apa nih? Bukan asarun dong ya? Asarun, harus asarun. Kan itu marfu. Marfu kan. Marfu dia. Kalau khobarnya baru dia asaro. Kalau mau jadi khobar. Sedangkan khobarnya fi taqaddumi sya'bi, khobarnya. Khobar yakunu. Lil ihtifali binuzulil Quran. Ihtifali. Khobar yakunu sih ini. Baik. Iya, khobar muqaddam dia. Dan Atharunnya adalah isim muakhar. akhor. Isim muakhar. Thayyib. Coba terjemahkan. Yurja ayyakuna lil ihtifali binuzulil Quran atharun fi taqaddumi sya'b. Harapkan ya wajah itu. Nuzul Quran Iya. diharapkan menjadi, ulangi Pak, perayaan Nuzulul Quran diharapkan menjadi tanda-tanda kemajuan bangsa. Oh, bukan, masih keliru. Tanda-tanda kemajuan bangsa. Tapi cakep juga itunya walaupun salah, Pak Zainal. Taqaddumi sya'b. Ya bukan itunya yang dilihat, itu yang benar udah. Tapi sebelum-sebelumnya. Diharapkan perayaan nuzulul Quran itu memiliki. Oh, memiliki. Iyalah kan ada lil ihtifal. Ada li-nya. Diharapkan perayaan nuzulul Quran itu, al-ihtifal binuzulul Quran itu Ya. memiliki, ada dalamnya lil ihtifal tadi, memiliki pengaruh terhadap kemajuan bangsa. Nah, Oh, ya benar. Tadi benar kemajuan bangsa. Ya bukan itu aja yang dilihat, Mr. Dirga. Dari awal Dilihat sebelum-sebelumnya. Yang ketiga, terakhir nih, yang ketiga. Menjelang azan asar. Azan maghrib kali. Azan maghrib. Baca sekarang nomor 3. Yang lain. Tusbihul masajidu jami'uha marakiza litahfizil Qur'ani. Iya, betul sekali. Apa kedudukan al-masajidu? Fa'il. Yang lain? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Salah. Bilang naibul fa'il. Salah. Ayo. Tusbihul masajidu. Fa'il. Bukan juga. Ini pakai naibul fa'il gitu. Lebih salah. Al-masajidu. Apa-apa? Jatuhnya maf'ul bih. Bagaimana maf'ul bih orang dibaca al-masajidu? Iya sih. Aduh, si Hal ya, Ibu. Pak. Kulur sana. Hal. Kumaha hal. Al-masajidu ini menjadi isim tusbihu.
Oh iya. Terus biku saudaranya Kana ya Pak? Iya. Oh iya. Iya. Kana wa akhawatuha itu asbaha, abha, dhalla, amsa, bata, soro, laisa. Itulah ashabu akhawatu kana. Isim tusbihu ya, karena masih bagian dari kana ya. Lupa kita. Asbaha, isim asbaha. Saudaranya Kana ya benar. Mana khobarnya? Marokiza. Iya. Marokisa. Kenapa tidak marokizan? Kan khobar, Pak. Iya, kenapa enggak tanwin? Ya karena dia itu apa? Isi marifat. Nakiroh. Quran. Kan itu jawabannya. Mau dibudofkan kali Ustaz? Mudhof ya Pak? Mana mudhaf li tahfizi ada lam kok. Enggak, marokizanya. Jangan yang ngawur. Ngawur kamu. Kafe ini. Jawabannya karena marokiza itu kata yang tidak menerima tanwin. Oh, begitu. Oh, seperti masajida ya, Pak? Iya, betul sekali. Karena alasan dia adalah kata kerja, ghair munsharif, bukan kata kerja. Isim ghair munsharif, tandanya ada 2 huruf di belakang alif. Iya. 2 huruf di belakang alif. Iya, yaitu kaf dan zai. Kaf zai. Ada 2 huruf setelah alif, begitu aja. Ada kaf, ada zai. Maka dia tidak menerima tanwin. Masjidun masjidani masajidu. Markazun markazani marokizu. Manzilun manzilani manazilu. Mas'alatun mas'alatani masailu. Gitu. Risalatun risalatani rasailu. Khizanatun khizanatani khazainu. Maqsadun maqsadani maqasidu. Miftahun miftahani mafatihu. Bustanun bustanani basatinu. Mandilun mandilani manadilu. Dan seterusnya. Oke. Azan. 1 poin lagi. Sekarang jami'uha, kedudukannya Jami'uha. Jami'u. Masajid. Tusbihul masajidu jami'uha marokiz. apa kedudukan jami'uha? Mudhof ilaih. Itu pasti. Tapi itu kan jawaban yang nomor 2. Nomor 1-nya ada yang paling utama di sini. Kayak kemarin kali ya, Pak. Bukan ya hal. Bukan. Hal bukan ya? Bukan ya. Hal masih mansub. Harus mansub. Ini enggak. Ayo. Aduh. Aduh. Kumaha. Rob enggak ngerti nih. Rob. Oke, karena sudah azan, saya jawab biar cepat. Jami'uha ini adalah taukid maknawi. Al-masajidu sebelumnya menjadi muakkadnya. Dan taukid maknawi itu harus diikat dengan dhamir di ujungnya yang kembali sesuai dan kembali kepada muakkad sebelumnya itu al-masajid.
Maka dhamir ha yang nempel di situ. Oh iya karena taukid maknawi. Iya, taukid maknawi itu jami'u, ammatu, seperti itu. Kila kilta, nafs ain. Oh iya, balik mani. Semua. Mani. Mana nih hilang semua? Hilang. Musim hujan. Aduh, Diguyur sama hujan, hilang taukidnya. Luntur. Oke, kita batasi dulu sampai di sini pertemuan kita. Syukran lakum, jazakumullah khairan katsira. Sehat selalu bersama keluarga. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, foto dulu yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.